Narti menggigit bibirnya, pikirannya kalut. Ia telah berusaha sekuat tenaga, berjualan gorengan di pinggir jalan, menahan lapar demi anaknya, tetapi tetap saja, hidup terasa begitu kejam. Kini, Bayu, anak semata wayangnya, harus bersekolah, tetapi ia bahkan tak mampu membayar biaya masuknya. Di luar, angin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang menyelinap ke dalam hatinya. Ia menginginkan cara cepat untuk mendapatkan uang. Ia merencanakan untuk melakukan pesugihan. Narti menggenggam cincin di jarinya lebih erat. Cincin itu akan digunakan untuk persembahan ritual pesugihan. Ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi atap rumah kecil yang hampir lapuk dimakan usia. Di dalamnya, seorang wanita parubaya duduk di sudut ruangan, memeluk erat anak semata wayangnya yang tengah tertidur pulas. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, dan pikirannya berkecamuk dengan berbagai kekhawatiran. Narti, perempuan yang dulu bahagia bersama suaminya, kini harus berjuang sendirian. Suaminya, Sarno, telah meninggal dunia sebulan yang lalu karena sakit yang tak mampu mereka obati. Kematian suaminya bukan hanya meninggalkan kesedihan, tetapi juga tumpukan masalah yang seakan tak ada habisnya. Sarno bukanlah pria kaya. Sejak menikah, mereka hidup sederhana, hanya mengandalkan hasil kerja keras Sarno sebagai buruh serabutan dan Narti sebagai penjual gorengan. Mereka tak memiliki tabungan yang cukup, apalagi harta berlimpah. Satu-satunya peninggalan yang kini dimiliki Narti hanyalah rumah kecil berdinding papan di pinggiran desa. Rumah itu pun sudah banyak yang retak dan perlu perbaikan, tapi Narti tak punya cukup uang untuk memperbaikinya. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum fajar menyingsing. Menggoreng pisang, tahu, tempe, dan bakwan di dapur sempitnya yang hanya diterangi lampu minyak. Suaminya dulu selalu membantunya, tapi kini ia harus melakukan semuanya sendiri. Mulai dari menyiapkan adonan, menggoreng, hingga mengemas dagangannya untuk dijajakan di pinggir jalan. Hari-hari semakin berat. Pendapatannya dari berjualan gorengan tak cukup banyak. Terkadang, gorengannya laris manis, tetapi lebih sering ia harus membawa pulang sisa dagangan yang tidak terjual. Jika sudah begitu, ia hanya bisa menahan tangis dalam diam, memikirkan bagaimana caranya bisa terus memberi makan anaknya, Bayu, yang baru berusia 7 tahun. Bayu adalah alasan Narti masih bertahan. Ia anak yang baik dan pengertian. Walaupun sering melihat ibunya bersedih, ia tidak pernah mengeluh. Justru, ia sering membantu sebisanya, entah dengan membereskan rumah atau menemani ibunya berjualan. Namun, semakin hari, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Bayu sudah mulai masuk sekolah dasar, dan Narti harus membayar biaya sekolah serta membeli perlengkapan yang diperlukan. Biaya itu terasa sangat berat bagi seorang janda miskin sepertinya. Suatu malam, Narti duduk di depan rumahnya yang gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Ia memandang langit yang bertabur bintang sambil menggenggam erat cincin emas kawinnya, satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin Bayu mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Meminjam uang kepada tetangga bukanlah pilihan, karena mereka pun hidup dalam kesulitan yang sama. Setiap hari, ia merasa semakin terpojok, seolah dunia tak memberi jalan keluar. Pagi itu, ia kembali berjualan seperti biasa. Ia menggelar dagangannya di trotoar, berharap hari ini bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun, harapan itu pupus ketika hujan turun dengan deras. Pembeli sepi, dan gorengannya menjadi dingin serta lembek. Tak ada yang mau membelinya. Narti duduk di atas bangku kayu dengan wajah kosong. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena putus asa yang semakin mencekiknya. Bagaimana ia bisa terus hidup seperti ini?
Sampai kapan ia harus menjalani penderitaan ini? Saat ia sedang termenung, seorang perempuan tua lewat di depannya. Ia mengenakan kain hitam panjang dan membawa tas anyaman yang tampak usang. Perempuan itu berhenti di dekat Narti dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu butuh uang kan?" tanya perempuan tua itu dengan suara lirih. Narti terkejut. Ia menoleh dan menatap perempuan itu dengan penuh curiga. "Apa maksudmu, Buk?" tanyanya ragu. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku tahu kamu sedang kesulitan. Aku tahu kamu butuh uang untuk anakmu. Jika kamu mau, ada cara agar kamu bisa mendapatkan uang dengan mudah." Jantung Narti berdegup kencang. Kata-kata perempuan itu seperti racun yang langsung merasuk ke dalam pikirannya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan ucapan itu, tetapi di saat yang sama, pikirannya yang kalut mulai mempertimbangkannya. "Apa maksud ibu? Cara apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Perempuan tua itu menundukkan wajahnya, lalu berbisik pelan, "Temui Nyi Mangkir di ujung desa. Ia bisa membantumu." Narti menelan ludah. Nama Nyi Mangkir bukanlah nama yang asing di telinganya. Perempuan itu dikenal sebagai dukun yang sering membantu orang mendapatkan kekayaan secara gaib. Namun, konsekuensinya selalu besar. Perempuan tua itu tidak menunggu jawaban Narti. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, meninggalkan Narti dalam kebingungan dan ketakutan. Hari itu, Narti pulang ke rumah dengan hati yang semakin berat. Ia duduk di samping Bayu yang sedang belajar menulis di buku usangnya. Air matanya hampir jatuh saat melihat anaknya bersusah payah menulis huruf demi huruf dengan pensil tumpul. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Ia ingin Bayu bisa sekolah tanpa harus merasa kekurangan. Namun, apakah ia benar-benar harus menemui Nyi Mangkir? Malam itu, Narti tidak bisa tidur. Ia terus memandangi cincin emas di jarinya, berpikir apakah ia benar-benar siap untuk melakukan sesuatu yang terlarang demi mengubah nasibnya. Di dalam hatinya, ada suara yang terus memperingatkannya untuk tidak mengambil jalan pintas. Tetapi suara lain, yang lebih kuat, terus membisikkan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia dan anaknya bisa keluar dari penderitaan ini. Dan pada akhirnya, Narti membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Narti duduk di depan cermin kecil di kamarnya yang redup. Bayu sudah tertidur pulas di kasur tipis mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar, bersatu dengan suara napas anaknya yang teratur. Namun, hati Narti bergejolak. Tangannya menggenggam cincin emas kawin di jari manisnya, satu-satunya peninggalan suaminya yang masih ia pertahankan. Pikirannya terus berputar, mengingat ucapan perempuan tua yang ditemuinya siang tadi. Nama Nyi Mangkir terngiang di telinganya. Apakah ia benar-benar harus menemui dukun itu? Suara hati kecilnya berusaha melarang. Ia ingat betul bahwa pesugihan bukanlah jalan yang benar. Ia tahu ada harga yang harus dibayar. Namun, suara lain dalam dirinya, suara yang lebih keras dan lebih kuat, terus mendorongnya untuk mengambil keputusan. "Apalagi yang bisa kulakukan?" bisiknya pelan. Ia bangkit dari duduknya, berjalan perlahan ke pintu, memastikan Bayu benar-benar tertidur. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tahu apa yang akan ia lakukan malam ini. Dengan langkah hati-hati, Narti melangkah keluar rumah. Udara malam terasa dingin, dan angin berhembus lirih, seakan memberi peringatan terakhir. Namun, Narti menepis keraguannya. Ia sudah memilih jalannya. Jalanan menuju rumah Nyi Mangkir sepi. Narti berjalan melewati pepohonan besar yang berayun perlahan dihembus angin. Rumah sang dukun terletak di pinggir desa, jauh dari pemukiman penduduk. Banyak orang bilang tempat itu angker, tapi Narti tak peduli. Ia hanya ingin mengubah hidupnya. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, akhirnya ia tiba di depan sebuah rumah tua yang gelap. Pintu kayu yang kusam berdiri tegak di hadapannya. Tanpa mengetuk, Narti merasa hawa dingin menyelimutinya.
Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Seolah sudah menunggu kedatangan Narti. "Masuklah." Suara berat itu terdengar dari balik pintu. Jantung Narti berdegup kencang, tetapi ia tetap melangkah masuk. Di dalam ruangan yang remang-remang, Nyi Mangkir duduk di tengah ruangan dengan kain hitam yang menutupi sebagian tubuhnya. Wajahnya tua, keriput, tetapi matanya tajam menembus jantung siapa saja yang berhadapan dengannya. "Kau datang juga?" ucapnya dengan nada puas. Narti hanya mengangguk. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Kau ingin cepat kaya bukan?" tanya Nyi Mangkir sambil menatapnya lekat-lekat. Narti menelan ludah. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Aku hanya ingin anakku bisa sekolah. Aku tidak ingin dia hidup menderita seperti aku." Nyi Mangkir tersenyum tipis. "Kau sudah memilih jalanmu. Tapi ingat, segala sesuatu ada bayarannya." Narti merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya, tapi ia menguatkan hati. "Apa yang harus aku lakukan?" Dukun tua itu bangkit perlahan, lalu berjalan ke sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kain putih yang terlipat rapi di dalam wadah anyaman. Kemudian, ia duduk kembali dan menatap Narti. "Kau punya sesuatu yang berharga?" tanya Nyi Mangkir. Narti ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya yang masih mengenakan cincin emas kawin. "Ini, satu-satunya yang aku punya." Nyi Mangkir mengambil cincin itu, meneliti sebentar, lalu tersenyum puas. "Cukup." Ia kemudian membuka kain putih yang dibawanya, mengeluarkan beberapa benda aneh, termasuk kemenyan dan sesajen kecil. "Malam ini kita akan melakukan ritual. Setelahnya, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan," ujar Nyi Mangkir. Narti mengangguk. Ia merasa dadanya semakin sesak, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Nyi Mangkir mulai menyalakan kemenyan, dan bau asapnya segera memenuhi ruangan. Ia kemudian menggumamkan mantra yang terdengar aneh, campuran antara bahasa kuno dan suara-suara berbisik yang membuat bulu kuduk Narti berdiri. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi lebih berat. Narti merasakan tekanan aneh di dadanya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dukun itu kemudian mengikat kain putih menjadi sebuah bungkusan kecil dan menyerahkannya kepada Narti. "Simpan ini di bawah kasurmu. Jangan pernah membukanya sebelum waktunya. Jangan sampai orang lain menyentuhnya," perintahnya. Narti menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. "Apa yang akan terjadi setelah ini?" Nyi Mangkir tersenyum. "Kau akan melihat keajaiban." Namun, sebelum Narti pergi, dukun itu menambahkan satu kalimat lagi. "Tapi ingat, jangan sekalipun kau mencoba berhenti. Jika kau berhenti, sesuatu akan menagih apa yang seharusnya menjadi miliknya." Kata-kata itu membuat Narti merinding. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya ingin pulang dan berharap semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Ketika Narti sampai di rumah, malam sudah semakin larut. Ia mengendap-endap masuk, memastikan Bayu masih tertidur lelap. Ia lalu berjalan ke tempat tidurnya dan perlahan menyelipkan bungkusan kain putih di bawah kasur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Narti merasa ada secercah harapan. Ia berharap bahwa esok pagi, hidupnya akan berubah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya di dalam kegelapan. Tapi ia mengabaikan perasaan itu. Karena kini, ia hanya ingin percaya bahwa penderitaannya akan segera berakhir. Tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuat kesepakatan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Pagi itu, Narti bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang menembus celah dinding rumahnya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ia menatap sekeliling, berusaha mengingat apa yang telah ia lakukan semalam. Pandangannya tertuju pada kasurnya, tepat di bawahnya, tersimpan bungkusan kain putih yang diberikan oleh Nyi Mangkir.
Jantungnya berdegup kencang. Sejenak ia ragu, ingin menarik bungkusan itu keluar dan melihat isinya, tetapi suara Nyi Mangkir masih terngiang di kepalanya. Jangan pernah membukanya sebelum waktunya. Jangan sampai orang lain menyentuhnya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengabaikan rasa penasarannya. Bayu masih tertidur nyenyak di sudut kasur. Wajahnya tampak begitu damai. Narti menghela napas, lalu bangkit untuk memulai hari seperti biasa. Ia pergi ke dapur, menyiapkan adonan gorengan dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan, ada keyakinan bahwa hidupnya akan segera berubah. Narti tiba di tempat jualannya lebih awal dari biasanya. Ia menggelar lapaknya di pinggir jalan dan mulai menggoreng pisang, tahu, dan tempe seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Seorang pembeli pertama datang, lalu diikuti oleh yang lain. Dalam waktu kurang dari 1 jam, gorengannya ludes terjual, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alhamdulillah, gumamnya, terkejut sekaligus bahagia. Ia mengumpulkan uang hasil jualan hari itu, dan segera pulang ke rumah. Perasaannya campur aduk, antara bahagia dan takut. Apakah ini hanya kebetulan? Saat ia sampai di rumah, hatinya semakin berdebar. Rasa penasaran menguasainya. Dengan tangan gemetar, ia menarik keluar bungkusan kain putih dari bawah kasurnya. Matanya membelalak saat melihat isinya. Di dalam bungkusan itu, ia menemukan kepingan-kepingan emas. Banyak sekali. Jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Tubuhnya bergetar. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia menutup kembali bungkusan itu dengan cepat, lalu menggenggam erat uang hasil jualannya. Dengan ini, ia bisa membeli lebih banyak bahan dagangan untuk esok hari. Namun, di dalam hatinya, mulai tumbuh kegelisahan. Apakah ini benar-benar berkah, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Dalam beberapa hari berikutnya, Narti mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali ia berjualan, dagangannya selalu habis dalam waktu singkat. Pembeli datang berbondong-bondong, bahkan ada yang berebut membeli gorengannya. Di rumah, setiap kali ia membuka bungkusan kain putih, jumlah emas di dalamnya terus bertambah. Awalnya hanya beberapa keping, lalu menjadi segenggam, hingga akhirnya memenuhi setengah dari kantong kain itu. Narti merasa seperti sedang bermimpi. Ia mulai membeli pakaian baru untuk dirinya dan Bayu. Ia mengganti perabot rumah yang sudah usang. Ia juga mulai menyimpan emasnya di tempat yang lebih aman, takut jika ada yang mengetahuinya. Namun, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Keinginannya untuk lebih kaya semakin besar. Apa gunanya terus berjualan gorengan, kalau aku sudah punya emas sebanyak ini, pikirnya suatu malam. Ia mulai mempertimbangkan untuk berhenti berjualan dan mencari cara lain untuk menikmati kekayaannya. Namun, setiap kali ia memikirkan hal itu, ia merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia berhenti. Malam itu, Narti tertidur dengan lelap setelah menghitung emas yang ia dapatkan hari itu. Namun, di tengah tidurnya, ia terbangun oleh suara aneh. Seperti bisikan. Matanya mengerjap, berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Suara itu terdengar jelas. Berasal dari bawah kasurnya. Dengan napas tertahan, ia perlahan menarik selimutnya dan melihat ke bawah. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaannya tidak tenang. Ia segera kembali ke kasurnya dan menarik selimut lebih erat. Namun, saat ia hampir tertidur, ia mendengar suara kecil, seperti tawa lirih yang samar. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Bayu yang masih tertidur nyenyak. Tidak mungkin suara itu berasal dari anaknya. Narti menutup matanya rapat-rapat, berharap itu semua hanya imajinasinya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan.
Hari-hari berlalu, dan kehidupan Narti benar-benar berubah. Ia tidak lagi perlu bangun pagi untuk menggoreng pisang dan tempe. Uang mengalir begitu deras, emas terus bertambah di bungkusan kain putih yang masih tersimpan di bawah kasurnya. Awalnya, ia masih berjualan gorengan, tetapi tidak lama kemudian ia memutuskan untuk berhenti. Buat apa capek-capek berdiri di pinggir jalan jika aku sudah punya segalanya? Pikirnya. Dengan emas yang ia miliki, Narti mulai membangun kembali rumahnya. Rumah yang dulunya kecil dan reot kini berubah menjadi bangunan megah dengan dinding kokoh dan cat yang masih baru. Ia juga membeli berbagai perabot mahal, sesuatu yang bahkan dulu tak pernah ia impikan. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan ini. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang janda miskin yang hanya berjualan gorengan tiba-tiba bisa hidup mewah? Namun, Narti tidak peduli dengan bisikan mereka. Ia hanya menikmati hasil dari keputusan yang telah diambilnya. Narti tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seperti dulu. Kini ia selalu tampil dengan kain sutra dan perhiasan emas di leher serta tangannya. Ia membeli mobil mewah dan mulai bepergian ke kota, menikmati kemewahan yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. Ia juga mulai mengubah cara ia bergaul. Jika dulu ia sering bercengkrama dengan tetangganya yang sederhana, kini ia lebih suka bergaul dengan orang-orang kaya di kota. Tetangga yang dulu sering menolongnya kini dijauhinya. Jika mereka datang untuk sekadar berbincang, Narti hanya memberikan senyuman dingin, seolah mereka tidak lagi berada di level yang sama dengannya. Namun, semua itu belum cukup bagi Narti. Ia ingin lebih. Ia ingin memiliki kekuasaan. Dengan banyaknya uang yang ia miliki, Narti mulai menjalankan bisnis baru, memberi pinjaman kepada orang-orang di desanya. Awalnya, ia menawarkan pinjaman dengan bunga kecil agar orang-orang percaya padanya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ia menaikkan bunga hingga tingkat yang tak masuk akal. Mereka yang tak mampu membayar tepat waktu akan menerima kemarahan Narti. Ia mulai dikenal sebagai orang yang kejam. Jika ada yang telat membayar, ia tak segan-segan memaki mereka di depan umum. Kalau tidak mampu bayar, kenapa berani pinjam uang? Katanya dengan suara keras, membuat para peminjam merasa terhina. Beberapa orang mulai takut padanya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka butuh uang, dan Narti adalah satu-satunya orang yang bisa memberi mereka pinjaman. Di tengah semua kemewahan yang ia nikmati, Narti mulai melupakan anaknya, Bayu. Jika dulu ia selalu memeluk anaknya sebelum tidur, kini ia lebih sibuk menghitung uang dan membeli barang-barang baru. Bayu yang dulu selalu dekat dengan ibunya kini sering sendirian. Ia merasa asing di rumahnya sendiri yang kini penuh dengan barang-barang mahal tetapi dingin dan tanpa kasih sayang. "Ibu, kapan kita makan bersama lagi?" tanya Bayu suatu malam. Narti hanya meliriknya sekilas sambil terus menghitung emas di tangannya. "Nanti, ibu sibuk sekarang." Bayu menunduk. Ia rindu ibunya yang dulu, yang meski hidup miskin, selalu ada untuknya. Di balik semua kekayaan yang ia miliki, Narti mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang, saat ia duduk sendiri di dalam rumahnya yang luas, ia merasa ada yang mengawasinya. Kadang-kadang, di tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal tak ada siapapun selain dirinya dan Bayu. Suatu malam, ia terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya diam, menatapnya dengan mata yang merah menyala. Narti menutup matanya, berharap itu hanya mimpi. Tetapi ketika ia membukanya lagi, bayangan itu masih ada di sana. Dan kemudian, dengan suara berbisik yang mengerikan, bayangan itu berkata, "Jangan berhenti." Narti terbangun dengan napas tersengal. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ia tahu apa yang terjadi. Ia telah membuat kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan. Tetapi ia terlalu dalam untuk mundur sekarang. Meskipun ada ketakutan yang mulai menjalari hatinya,
Ia tetap berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa sesuatu sedang menunggu. Dan sesuatu itu tidak akan membiarkannya berhenti. Malam semakin larut. Rumah besar Narti kini sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Angin malam berhembus melalui celah-celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Di dalam kamar, Narti terbaring gelisah di ranjang empuknya. Matanya menatap langit-langit yang tampak lebih gelap dari biasanya. Hatinya diliputi keresahan yang tak bisa dijelaskan. Ia telah mendapatkan segalanya. Rumah mewah, emas berlimpah, dan status sebagai orang terpandang di desanya. Tetapi, mengapa ia merasa hampa? Lalu, suara itu terdengar lagi. Suara bisikan halus, hampir seperti suara angin yang menyelinap ke dalam kamar. Kau tidak boleh berhenti, Narti. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sudut kamar dan mendapati bayangan hitam berdiri di sana. Sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam pekat tanpa bentuk yang jelas. Narti tercekat. Tubuhnya kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah terjebak di tenggorokan. Lalu, bayangan itu bergerak mendekatinya. Kau milik kami sekarang. Kau tidak bisa lari. Narti merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Nafasnya tersengal-sengal, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Ia meremas selimutnya erat-erat, mencoba mengusir ketakutan yang semakin menelannya. Dan tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Tetapi Narti tahu, ia tidak pergi. Ia hanya menunggu. Keesokan harinya, Bayu jatuh sakit. Anak itu tiba-tiba demam tinggi dan menggigil sepanjang hari. Narti membawanya ke dokter. Tetapi anehnya, dokter tidak menemukan penyakit apapun pada tubuh Bayu. Sepertinya hanya kelelahan, kata dokter itu singkat. Tetapi Narti tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bayu semakin lemah dari hari ke hari. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Ia sering mengigau dalam tidurnya, menyebut-nyebut nama ayahnya yang telah lama meninggal. Ibu, ayah marah. Bisik Bayu dalam tidurnya. Narti tersentak. Apa maksudmu, nak? Tanyanya, mengguncang tubuh kecil anaknya. Bayu membuka matanya perlahan, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ayah bilang, ibu harus berhenti, sebelum semuanya terlambat. Darah Narti berdesir. Bagaimana mungkin anaknya mengatakan hal itu? Ia merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. Ketakutan yang selama ini ia tekan mulai menyeruak. Apakah ini harga yang harus ia bayar? Malam-malam berikutnya, teror semakin menguasai hidup Narti. Ia sering mendengar langkah kaki di dalam rumah saat semua orang sudah tertidur. Pintu lemari terbuka sendiri, tirai bergerak tanpa angin. Terkadang, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong, hanya menatapnya tanpa bergerak. Dan yang paling mengerikan, suara tawa lirih sering terdengar dari bawah kasurnya, tempat di mana ia menyimpan bungkusan kain putih berisi emas itu. Narti semakin ketakutan. Ia mulai menghindari kamarnya sendiri. Ia tidur di ruang tamu, mencoba mengabaikan semua kejadian aneh yang terjadi. Tetapi itu tidak membantu. Karena bayangan itu kini muncul di mana saja. Di dapur, di depan cermin, bahkan di dalam mobil mewahnya. Mereka mengikuti Narti kemanapun ia pergi. Dan setiap kali mereka muncul, suara bisikan itu selalu sama. Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Pada suatu malam yang dingin, Bayu semakin melemah. Narti menggenggam tangan anaknya erat-erat, air matanya mengalir deras. Nak, tolong bertahan.
Ibu akan mencari pertolongan. Namun, Bayu hanya menatap ibunya dengan mata redup. Ibu, aku capek. Bisiknya pelan. Lalu, nafasnya berhenti. Narti membeku. Ia mengguncang tubuh kecil anaknya, berharap ia hanya tertidur. Tetapi Bayu tidak pernah bangun lagi. Dunia Narti hancur seketika. Jeritan tangisnya menggema di seluruh rumah, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan anaknya. Setelah kematian Bayu, Narti tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ia tidak peduli lagi dengan emas, dengan rumah besar, dengan semua kemewahan yang ia miliki. Karena semuanya terasa sia-sia tanpa anaknya. Ia mulai menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menjual jiwanya demi kekayaan yang ternyata tidak memberinya kebahagiaan. Dan yang lebih mengerikan, ia tahu bahwa semua ini belum berakhir. Karena makhluk-makhluk itu masih ada. Mereka masih menginginkannya. Dan mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Narti duduk di sudut kamar yang terasa dingin dan sunyi. Rumah besar yang dulu membuatnya bangga kini tak lebih dari bangunan kosong yang penuh bayangan gelap. Bayu telah pergi. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa anak semata wayangnya telah meninggal begitu cepat dan begitu misterius. Matanya yang sembab menatap lurus ke depan. Sejak kepergian Bayu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu melihat wajah pucat anaknya yang menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan. Dan malam ini, ia akan melihat lebih dari itu. Dalam keadaan setengah sadar, Narti akhirnya tertidur di lantai dingin. Lalu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tempat yang tidak ia kenali, lapangan luas yang diselimuti kabut tebal. Di sekelilingnya, ada suara lirih yang berbisik-bisik. Ia tidak tahu dari mana asal suara itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa ia tidak sendirian. Kemudian, dari kejauhan, ia melihat dua sosok yang perlahan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Sosok pertama adalah suaminya, Sarno, pria yang telah meninggal beberapa bulan lalu. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya penuh kekecewaan. Sosok kedua adalah Bayu, anaknya yang baru saja meninggal. Bayu mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia terakhir kali melihatnya, tetapi wajahnya pucat dan matanya tampak berkaca-kaca. "Ibu," suara Bayu terdengar lembut, tetapi penuh luka. Narti menatap anaknya dengan air mata yang langsung mengalir deras. "Bayu, nak, maafkan ibu. Ibu tidak pernah ingin ini terjadi," teriaknya, berusaha mendekati anaknya. Tetapi anehnya, semakin ia melangkah, semakin jauh Bayu bergerak menjauh. "Ibu, kenapa ibu memilih jalan ini?" Suara Bayu terdengar seperti tangisan yang tertahan. Narti terisak. "Ibu hanya ingin kau hidup bahagia. Ibu ingin memberimu kehidupan yang lebih baik." Suaminya, Sarno, akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam, tegas, dan dingin. "Kau telah memilih jalan yang salah, Narti. Dan kau telah kehilangan segalanya." Tubuh Narti bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan." Sarno menggeleng. "Kekayaan yang kau dapat bukanlah berkah, tetapi kutukan. Makhluk-makhluk itu sudah mengikat jiwamu, dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Bayu menatap ibunya dengan air mata mengalir di pipinya. "Ibu, tolong hentikan semua ini, sebelum semuanya terlambat." Lalu tiba-tiba, suara tawa menyeramkan menggema di sekeliling mereka. Suara yang berasal dari kegelapan. Narti merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Ia menoleh ke belakang, dan dari dalam kabut, muncul sesosok makhluk hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara serak yang mengerikan. "Kau milik kami, Narti. Kau tidak bisa lari." Narti berteriak, dan seketika ia terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal-sengal.
Ia langsung terduduk dan melihat sekeliling kamarnya. Tapi mimpi itu terasa terlalu nyata. Tangannya gemetar, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia kemudian melirik ke arah kasurnya. Perlahan-lahan, ia merangkak ke bawahnya dan menarik keluar bungkusan kain putih yang telah memberikan emas kepadanya selama ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia membalikkan badan, dan di sudut ruangan, ia melihat Bayu berdiri. Namun, ada sesuatu yang salah. Wajah Bayu terlihat kosong, dan matanya hitam pekat tanpa bola mata. "Ibu." Suara Bayu terdengar datar. Narti berteriak ketakutan dan segera menutup matanya. Ketika ia membukanya lagi, Bayu telah menghilang. Namun, di tempat anaknya berdiri tadi, kini terdapat bekas jejak kaki hitam yang perlahan memudar. Narti terisak dan mulai menyadari satu hal. Ia harus menghentikan semuanya. Keesokan harinya, dengan tubuh lemah dan wajah penuh kelelahan, Narti memutuskan untuk kembali menemui Nyi Mangkir. Ia berjalan tergesa-gesa ke rumah dukun itu, hatinya dipenuhi ketakutan yang tak terbendung lagi. Begitu tiba di rumah Nyi Mangkir, ia langsung mengetuk pintu keras-keras. Nyi Mangkir membukakan pintu dengan senyum tipis. Seolah ia sudah tahu bahwa Narti akan kembali. "Kau ingin membatalkan perjanjian?" tanya Nyi Mangkir tanpa ekspresi. Narti mengangguk cepat. "Aku tidak tahan lagi. Aku kehilangan anakku. Aku dihantui setiap malam. Aku ingin keluar dari semua ini." Nyi Mangkir tertawa pelan, tetapi tawanya penuh sinisme. "Kau pikir semuanya bisa dibatalkan begitu saja?" katanya dingin. "Tidak ada jalan keluar, Narti. Kau sudah memberikan jiwa dan hidupmu untuk mereka. Dan mereka tidak akan pernah melepaskanmu." Narti terbelalak. "Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak peduli. Aku akan mencari cara lain." Nyi Mangkir mendekatinya, menatapnya dengan mata hitam yang dalam. "Percuma kau lari, mereka akan selalu menemukanmu." Narti berlari keluar dengan hati penuh ketakutan. Ia tahu bahwa dukun itu tidak akan membantunya. Satu-satunya harapannya kini hanyalah kepada Tuhan. Ia harus mencari seseorang yang bisa menyelamatkannya sebelum semuanya benar-benar terlambat. Narti berlari tanpa henti, napasnya tersengal, kakinya nyaris tak kuat menopang tubuhnya yang lemah. Malam itu, jalanan desa tampak sunyi, hanya diterangi cahaya bulan samar-samar. Namun, baginya, kegelapan terasa lebih pekat dari sebelumnya. Bayangan-bayangan mengintai dari sudut-sudut gelap, mengikuti setiap langkahnya. Suara-suara bisikan mengalun di telinganya, menyuruhnya kembali, mengingatkannya bahwa ia tidak bisa lari. Tetapi Narti tidak peduli. Ia hanya ingin terbebas dari semua ini. Setelah pertemuannya dengan Nyi Mangkir, ia sadar bahwa sang dukun tidak akan membantunya. Bahkan, ia merasa bahwa Nyi Mangkir ikut bersekongkol dengan makhluk-makhluk yang kini menghantuinya. Ia harus mencari pertolongan lain. Ketika Narti akhirnya sampai di rumahnya, suasana terasa berbeda. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya begitu ia membuka pintu. Rumah besar yang dulu membuatnya bangga kini tampak mencekam dan penuh kegelapan. Langkah kakinya terdengar menggema di ruangan yang luas. Ia melihat sekeliling, dan saat itulah, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Foto-foto keluarganya yang dulu tergantung di dinding telah berubah. Foto dirinya, foto suaminya, dan foto Bayu yang dulu dipenuhi senyuman kini terlihat buram, dan wajah mereka menghilang dari foto. Narti menahan napas. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakangnya. Ia menoleh perlahan, dan melihat sosok hitam berdiri di ujung lorong. Matanya merah menyala, tubuhnya gelap seperti bayangan yang bergerak sendiri. Makhluk itu diam, tetapi aura mengerikannya terasa begitu kuat. Lalu, ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kau milik kami, Narti." Jantungnya berdegup kencang.
Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat, dan menempelkan tubuhnya ke dinding. Tetapi suara-suara itu tidak hilang. Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di dalam rumahnya. Malam itu, Narti tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Terkadang, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di lantai. Terkadang, ia mendengar suara seseorang tertawa lirih di sudut ruangan. Dan yang paling mengerikan, ia mendengar suara Bayu, anaknya yang telah meninggal. "Ibu, ibu, tolong aku." Suara itu terdengar dari bawah kasurnya. Dengan tubuh gemetar, Narti menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Tetapi suara itu semakin lama semakin keras. Seolah-olah Bayu ada di bawah sana, menangis, meminta ibunya untuk menyelamatkannya. Dengan keberanian yang tersisa, Narti perlahan berjongkok dan mengangkat selimutnya untuk melihat ke bawah kasur. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Di bawah kasurnya, ada sesosok makhluk hitam dengan mata kosong dan mulut menganga. Ia tersenyum mengerikan dan berbisik, "Ibu." Narti menjerit ketakutan dan segera berlari keluar kamar. Ia tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Malam itu, Narti berkeliaran di luar rumah, berjalan tanpa arah. Pikirannya kacau. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis, matanya merah dan bengkak. Ia merasa seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Tetapi satu hal yang pasti, ia harus mengakhiri semua ini. Ia ingat satu nama, Ustadz Safri, seorang ulama yang dikenal di desanya. Hanya dia yang bisa menolongnya. Hanya dia yang bisa menyelamatkannya dari jeratan pesugihan ini. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Narti berjalan ke rumah Ustadz Safri. Langkahnya tertatih, napasnya berat, tetapi hatinya penuh dengan harapan. Ia harus bertobat. Ia harus kembali ke jalan yang benar. Atau ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Narti berdiri di depan rumah Ustadz Safri dengan tubuh gemetar. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa lemas setelah semalaman dihantui oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Dengan tangan bergetar, ia mengetuk pintu rumah itu. 3 kali. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah teduh dan sorban putih berdiri di ambang pintu. Ustadz Safri. Tatapan Ustadz itu langsung menajam ketika melihat kondisi Narti yang mengenaskan. Seolah ia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. "Astagfirullah. Ada apa Bu Narti?" tanyanya dengan suara tenang, tetapi penuh kekhawatiran. Narti tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia langsung jatuh berlutut, menangis tersedu-sedu. "Tolong saya Ustadz. Saya sudah melakukan kesalahan besar." Isaknya, suaranya bergetar ketakutan. Ustadz Safri menatapnya dengan penuh iba, lalu membantunya berdiri. "Masuklah. Ceritakan semuanya," katanya lembut. Narti mengikuti Ustadz itu ke dalam rumah, duduk di atas lantai beralaskan tikar. Rumah itu sederhana, tetapi terasa damai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Dengan napas tersengal dan air mata yang terus mengalir, Narti menceritakan semuanya. Tentang kemiskinannya, tentang keputusasaan yang membuatnya mencari jalan pintas, tentang perjanjiannya dengan Nyi Mangkir, tentang bungkusan kain putih yang ia simpan di bawah kasur, tentang emas yang terus bertambah, dan bagaimana ia terlena oleh kekayaan, tentang teror makhluk-makhluk gaib yang menghantuinya, dan yang paling menyakitkan, tentang kematian Bayu, anak sematawayangnya yang kini telah pergi meninggalkannya. Ustadz Safri mendengarkan dengan seksama. Tidak sekalipun ia menyela, tetapi wajahnya semakin tegang. Ketika Narti selesai bercerita, Ustadz Safri menarik napas panjang dan berkata dengan nada berat, "Bu Narti,
Anda telah melakukan kesalahan besar. Tapi belum terlambat untuk bertobat. Narti terisak. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya sudah tidak tahan. Saya ingin lepas dari semua ini. Ustadz Safri menatapnya dalam-dalam. Bu Narti, Anda telah melakukan pesugihan, dan itu artinya Anda telah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Mereka tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Kita harus melawannya dengan doa dan keimanan. Narti menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Saya akan melakukan apapun, Ustadz. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Ustadz Safri mengangguk. Baik, kita akan melakukan ruqyah. Tapi Anda harus kuat, karena ini tidak akan mudah. Malam itu, Ustadz Safri mengajak Narti ke masjid. Ia meminta beberapa santri membantunya dalam proses ruqyah syariah, yaitu pengusiran jin dan gangguan makhluk halus dengan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Narti duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh beberapa santri yang ikut membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Ketika bacaan mulai dikumandangkan, Narti langsung merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Dadanya terasa sesak. Napasnya berat. Tiba-tiba, ia mulai merasakan panas yang luar biasa dalam tubuhnya. Dan kemudian, ia menjerit. Suara jeritannya bukan seperti suara manusia biasa. Suara itu terdengar berat, menyeramkan, seperti suara makhluk yang sedang marah dan kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, keringat bercucuran. Dia milik kami. Suara asing keluar dari mulut Narti. Ustadz Safri tidak berhenti membaca ayat suci. Para santri semakin mengeraskan suara mereka. Narti menggeliat kesakitan. Matanya membelalak, tubuhnya seakan berusaha melawan sesuatu yang ingin keluar. Dengarkan aku, Narti. Suara itu kembali menggelegar. Tidak ada jalan keluar. Kau telah menjadi milik kami. Tetapi Ustadz Safri semakin meninggikan suaranya, membaca ayat suci dengan penuh kekuatan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah, seru sang Ustadz. Narti merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia menjerit sekali lagi, lalu tiba-tiba, semua menjadi gelap. Ketika Narti membuka matanya, ia merasa seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. Tubuhnya terasa ringan, seperti sesuatu yang sangat berat telah diangkat darinya. Ia menoleh dan melihat Ustadz Safri tersenyum padanya. Alhamdulillah, Anda telah terbebas, Bu Narti. Air mata mengalir dari matanya. Ia merasa lega, untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah sekian lama. Tetapi, ada satu hal yang harus ia lakukan. Apa yang harus saya lakukan dengan bungkusan kain putih itu, Ustadz? Tanyanya dengan suara parau. Ustadz Safri tersenyum lembut. Bawa ke sini. Kita akan membakarnya dengan doa, agar tidak lagi menjadi pintu bagi mereka untuk masuk dalam hidup Anda. Narti kembali ke rumahnya yang kini terasa lebih terang. Ia menarik bungkusan kain putih itu dari bawah kasurnya untuk terakhir kalinya. Tetapi anehnya, saat ia membukanya, emas yang dulu berlimpah kini telah berubah menjadi pasir hitam yang berbau busuk. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia membawa bungkusan itu ke masjid. Ustadz Safri menyalakan api, membaca doa, lalu melemparkan bungkusan itu ke dalam bara api. Asap hitam mengepul, seakan ada sesuatu yang berteriak dari dalamnya. Dan setelah itu, semuanya terasa tenang. Setelah terbebas dari jeratan pesugihan, Narti memulai hidupnya dari awal. Ia menjual rumah mewahnya dan kembali ke kehidupan sederhana. Namun, kali ini ia lebih tenang. Ia membuka usaha warteg kecil di pinggir jalan. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuknya. Ia tidak lagi memikirkan kekayaan atau kemewahan. Ia hanya ingin hidup damai dan bersyukur dengan apa yang ia miliki. Meskipun ia kini sendirian tanpa suami dan anaknya, ia merasa lebih ringan. Karena kini, jiwanya telah bebas. Ia telah kembali ke jalan yang benar. Dan yang paling penting,
Ia telah belajar bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.